Bersiaplah para penggemar ruang angkasa karena kita akan menyingkap rahasia-rahasia langit yang telah diungkap tahun ini. Dari bintang raksasa sampai molekul organik, tahun ini merupakan tahun yang luar biasa bagi para astronom. Jadi, mari kita ikuti semua keseruan yang mungkin terlewatkan di tahun 2023. Pertama-tama kita telah menemukan beberapa monster astral yang nyata. Bayangkan menatap langit malam dan melihat bintang-bintang yang tidak hanya besar tapi raksasa. Para ilmuwan telah menggunakan teleskop khusus yang disebut teleskop antariksa James Webb untuk menjelajahi masa-masa awal alam semesta. Dalam petualangannya, para ilmuwan menemukan bintang-bintang purba yang 10.000 kali lebih besar dari matahari. Ya, kalian tidak salah dengar, 10.000 kali lipat. Raksasa-raksasa di dunia bintang ini merupakan bintang-bintang pertama yang terbentuk di alam semesta miliaran tahun yang lalu. Bayangkan gugus bola sebagai sebuah kru kosmik yang sangat besar, di mana setiap kelompok terdiri dari 100.000 sampai 1 juta anggota. Gugus-gugus ini seperti sebuah pertemuan keluarga raksasa dengan semua bintang yang lahir pada waktu yang sama. Tapi apa yang membuat monster-monster yang baru ditemukan ini begitu istimewa? Nah, inti atau bagian pusatnya jauh lebih panas daripada yang kita lihat di bintang-bintang saat ini. Para ilmuwan menduga kalau panas yang sangat tinggi ini mungkin disebabkan oleh banyaknya hidrogen yang terbakar pada temperatur yang sangat tinggi. Seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta barbeque galaksi. Sesuatu yang menarik terjadi di gugus bola ini. Bintang-bintang yang lebih kecil menabrak bintang-bintang supermasif dan mendapatkan energi ekstra, seperti tambahan daya. Tapi inilah yang menarik. Sebagian besar gugus-gugus tersebut sudah tua, dan bintang-bintang supermasifnya sudah lama menghilang. Kita hanya bisa melihat petunjuk keberadaannya di gugus-gugus yang kita amati sekarang. Para ilmuwan mempelajarinya hanya dari jejak-jejak misterius keberadaannya. Penemuan bintang-bintang monster ini sangat penting bagi pemahaman kita akan alam semesta. Jika para ilmuwan bisa mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasi keberadaannya, maka itu akan menjadi terobosan besar. Hal ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang gugus bola dan bagaimana bintang-bintang supermasif terbentuk secara umum. Tapi itu baru penemuan menarik pertama di tahun 2023. Penemuan berikutnya akan menyedihkan. Kalian tahu cincin-cincin indah yang membuat Saturnus tampak begitu mewah? Nah, tahu nggak? Cincin-cincin itu akan menghilang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi secara astronomis. Misi Cassini milik NASA yang menjelajahi Saturnus dari tahun 2004 hingga 2017 mengumpulkan beberapa data menarik tentang cincin Saturnus. Selama perjalanan Cassini, ketika Cassini melakukan manuver-manuver keren di dekat Saturnus, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cincin Saturnus kehilangan banyak massa setiap detik hingga bertonton massa. Artinya, lingkaran cahaya yang megah ini hanya akan bertahan paling lama beberapa ratus juta tahun lagi. Bagi manusia, waktu itu mungkin terasa lama, tapi dalam skema besar alam semesta, waktu itu hanya sekejap mata. Yang penting, kita telah belajar bahwa cincin-cincin besar seperti cincin Saturnus tidak bertahan selamanya. Cincin-cincin itu pada akhirnya akan memudar. Setidaknya, kita tidak akan menyaksikan momen ini. Para ilmuwan memiliki teori menarik tentang apa yang akan terjadi ketika cincin Saturnus menghilang. Mereka menduga kalau planet es dan gas raksasa lainnya di tata surya, seperti Uranus dan Jupiter, juga pernah memiliki cincin yang sangat besar. Tapi seiring berjalannya waktu, cincin-cincin itu menipis dan menjadi seperti pita tipis asteroid seperti yang dimiliki Uranus sekarang. Cincin Saturnus sebagian besar terbuat dari es, tapi cincin Saturnus juga mengandung debu-debu berbatu. Debu ini berasal dari asteroid dan meteorit kecil yang menabrak benda-benda langit dan hancur. Debu ini seperti badai salju yang terdiri dari partikel es dan puing-puing luar angkasa. Penelitian ini juga mengungkap kalau cincin Saturnus sudah ada sejak lama setelah planet ini terbentuk. Cincin Saturnus masih terbentuk ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi. Jadi, dari segi usia astronomi, cincin Saturnus masih sangat muda, hanya beberapa ratus juta tahun.
Penemuan ini membuat para ilmuwan sangat gembira karena ini berarti ada sesuatu yang dramatis yang terjadi di masa lalu Saturnus sehingga terciptalah piringan es yang menakjubkan ini. Tapi ini adalah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Para ilmuwan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan cincin-cincin itu terbentuk dan mengapa cincin-cincin itu memiliki struktur yang menakjubkan. Semoga saja mereka bisa menemukan jawabannya. Tapi, beralih ke hal yang lebih optimis, kita punya berita menarik lainnya dari luar angkasa. Baru-baru ini, para ilmuwan mempelajari salah satu galaksi terjauh di alam semesta, dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan, molekul organik. Galaksi yang dimaksud memiliki nama panjang, SPT 041847. Jaraknya lebih dari 12 miliar tahun cahaya dari planet biru kita. Bisakah kamu membayangkan jarak itu? Galaksi ini merupakan galaksi terjauh yang pernah diketahui, di mana molekul organik kompleks ditemukan. Itu sebabnya melihat galaksi ini seperti melihat sesuatu dari alam semesta yang masih bayi. Kita tidak tahu seperti apa bentuk galaksi ini sekarang. Cahaya yang sampai ke kita adalah cahaya ketika alam semesta baru berusia 1,5 miliar tahun. Bayangkan bisa melihat sesuatu dari masa lalu yang sangat jauh. Jadi, yang mereka temukan adalah sesuatu dengan nama yang sangat rumit, molekul hidrokarbon aromatik polisiklik, atau singkatnya molekul PAH. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa itu? Nah, ternyata kamu bisa menemukan molekul ini di sini, di planet kita. Molekul ini bisa ada di hal-hal seperti asap dari mesin mobil atau bahkan kebakaran hutan. Molekul PAH terdiri dari rantai atom karbon, dan inilah bagian yang sangat keren. Molekul ini dianggap sebagai bahan pembangun dasar kehidupan. Bayangkan, blok-blok penyusun kehidupan, rantai karbon yang sangat kecil, ditemukan di galaksi yang sangat jauh. Itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Mereka juga menemukan kalau gas yang melayang-layang di galaksi tersebut mengandung elemen-elemen berat. Ini merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa ada banyak bintang yang datang dan pergi di sana, menciptakan semua elemen yang menakjubkan ini. Artinya, galaksi ini juga berpotensi kaya akan elemen-elemen lain. Penemuan ini membuka dunia yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan memunculkan begitu banyak pertanyaan menarik. Bagaimana molekul-molekul ini bisa terbentuk di galaksi yang sangat jauh? Dan karena kita melihat ke masa lalu, apa yang mungkin terjadi pada molekul-molekul organik selama ini? Mungkinkah molekul-molekul itu berevolusi menjadi kehidupan? Kita baru sampai di permukaan dari hal-hal luar biasa yang menunggu untuk diungkap. Oh iya, kalau sudah sejauh ini, bagaimana para ilmuwan bisa menemukan sesuatu seperti itu? Nah, mereka memiliki instrumen yang disebut teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop canggih ini baru saja diluncurkan dan memiliki kekuatan super dalam hal mengamati alam semesta. Jadi, ketika para ilmuwan mempelajari galaksi yang jauh ini, mereka mengalami sedikit masalah. Cahaya yang datang dari objek-objek jauh itu sangat redup, sehingga sulit untuk dilihat atau dideteksi. Tapi tahu nggak, mereka punya ide cemerlang untuk memecahkan masalah ini. Mereka menggunakan sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi. Ini seperti kekuatan khusus kaca pembesar alami. Bayangkan dua galaksi yang berbaris sempurna seperti dalam pemotretan. Cahaya dari galaksi yang jauh, galaksi latar belakang, bergerak ke arah kita. Namun dalam perjalanannya, cahaya tersebut melewati galaksi latar depan yang bagaikan lensa ruang angkasa raksasa. Dan ternyata, gravitasi galaksi latar depan membelokkan cahaya, seperti kaca pembesar, membuatnya lebih besar dan lebih terang. Ini seperti lensa zoom kosmik di teleskop. Pembelokan cahaya ini menciptakan bentuk yang sangat keren yang disebut cincin Einstein. Bentuknya seperti lingkaran cahaya atau cincin cahaya yang mengelilingi galaksi latar depan. Pada dasarnya, ini adalah cara alam untuk memamerkan kekuatan magisnya. Dengan pelensaan gravitasi dan cincin Einstein yang indah ini, para ilmuwan dapat melihat objek-objek yang jauh dengan lebih jelas dan mempelajari hal-hal yang menakjubkan tentang alam semesta. Dan berkat semua itu,
Mereka berhasil mengungkap interaksi kimiawi yang tersembunyi dari galaksi-galaksi awal. Luar biasa ya? Para ilmuwan sangat gembira dengan penemuan ini. Mereka tidak pernah menyangka akan menemukan molekul organik yang begitu kompleks di galaksi yang sangat jauh. Siapa yang tahu? Mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan kosmik yang mendebarkan. Jadi, teruslah mengamati bintang-bintang. Wahai para penjelajah ruang angkasa, alam semesta penuh dengan kejutan. Dan mungkin saja ada penemuan menakjubkan lainnya yang menanti kita di luar sana. Semoga saja kita bisa belajar lebih banyak lagi di masa depan. Sekilas, matahari tampak seperti terbakar, tapi itu tidak benar karena pembakaran bintang kita bukanlah pembakaran kimiawi, melainkan fusi nuklir. Matahari tidak bisa kehabisan oksigen atau berhenti terbakar karena matahari tidak menggunakan oksigen untuk membakar. Pembakaran karbon biasa membutuhkan oksigen, begitu tidak ada oksigen, proses pembakaran akan berhenti. Bayangkan sebuah lilin, kalau kamu menutupnya, lilin itu tidak memiliki akses ke oksigen lagi dan proses pembakaran berhenti. Namun dalam fusi nuklir, inti atom menyatu untuk membuat inti baru yang lebih besar. Perubahan tersebut menyebabkan atom-atom menjadi elemen-elemen baru. Fusi nuklir tidak membutuhkan oksigen atau bahan lain sama sekali. Kamu hanya membutuhkan tekanan atau panas yang cukup untuk menekan inti atom sehingga dapat mengatasi daya elektrostatik dan terikat menjadi satu inti nukleus. Pada tahun 2011, dua tim astronom menemukan awan air yang melayang-layang di angkasa. Awan itu merupakan waduk air terbesar dan terjauh yang pernah dideteksi di alam semesta. Awan itu berupa uap air yang mengelilingi lubang hitam raksasa yang disebut kuasar yang jaraknya 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Lingkungan di sekitar kuasar haruslah unik untuk bisa menghasilkan massa air raksasa seperti itu. Kuasar terbentuk dari gelombang energi yang menumbuk atom hidrogen dan oksigen. Awan tersebut mengandung 140 triliun kali lipat total volume air di planet kita. Awan ini bisa memberi setiap orang air sebanyak 20.000 kali lipat air di bumi. Yang lebih keren lagi, para astronom meyakini kalau awan air ini muncul 1,6 miliar tahun setelah alam semesta terbentuk. Para ilmuwan menganggap penemuan ini sebagai bukti lain bahwa air sudah ada di alam semesta dan sudah ada sejak alam semesta masih muda. Di saat yang sama, sebelum penemuan ini, para ilmuwan belum pernah menemukan uap air di alam semesta dini. Di galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita memang ada air, tapi sebagian besar membeku dalam bentuk es. Tidak hanya air yang mengambang di luar angkasa, tapi juga alkohol. Pada tahun 2009, para ilmuwan meneliti awan gas dan debu yang sangat besar di pusat galaksi kita ketika mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada etil format di dalam awan tersebut. Bahan kimia ini bertanggung jawab atas rasa manis raspberry. Mereka juga menemukan satu lagi daerah yang sejuk. Daerah ini penuh dengan etil alkohol, jenis zat yang sama dengan yang ditemukan di banyak minuman. Di kutub utara Saturnus, badai misterius mengamuk. Badai ini raksasa, mencakup area yang lebih besar dari planet kita dan menampilkan pola heksagonal yang indah tapi membingungkan. Belum ada yang tahu kenapa badai ini memiliki bentuk yang aneh. Setelah segi enam itu pertama kali ditemukan pada tahun 1987, badai ini tetap tersembunyi dalam kegelapan sampai saat sinar matahari menyinari badai itu lagi. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa Cassini yang dirancang untuk menjelajahi sistem Saturnus memberikan serangkaian gambar yang memukau dan bahkan video badai heksagonal. Ternyata ukurannya sangat besar, kedalamannya diperkirakan sekitar 290 km. Mata badai itu 50 kali lebih besar dari badai yang biasa terjadi di bumi. Badai itu juga berubah warna dari biru menjadi emas. Angin hidrogen dan amonia mengelilingi badai dan bergerak dengan kecepatan lebih dari 483 km per jam. Badai ini memiliki beberapa pusat, sebagiannya bergerak searah jarum jam, dan yang lainnya mengikuti arah berlawanan dengan jarum jam. Pusaran terbesar tampak berwarna putih dan 2 kali lebih besar dari badai standar di bumi.
Adapun segi enam itu sendiri adalah aliran angin yang terdiri dari gas-gas atmosfer. Para ahli menyebutnya hanya arus udara dan fitur cuaca. Tapi ada satu detail yang menarik, pusaran yang berada di ketinggian yang lebih tinggi dari awan Saturnus. Pusaran itu tampak seperti struktur besar yang menjulang tinggi. Aurora Saturnus yang dipicu oleh medan magnet planet ini terletak di puncak segi enam, memberikan kesan mistis pada penampakannya. Para astronom telah menemukan gunung berapi raksasa yang kemungkinan besar masih aktif di dekat Khatulistiwa Mars. Gunung ini sudah sangat tua dan terkikis, tapi tampaknya masih aktif. Bahkan di dasar gunung itu mungkin masih ada sisa-sisa gletser es. Karena itu penemuan ini bisa jadi mengindikasikan lokasi baru yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan, sekaligus menjadi tujuan potensial untuk eksplorasi manusia dan robot di masa depan. Struktur ini masih menunggu nama resminya. Saat ini, gunung ini disebut sebagai Gunung Berapi Noctis. Tingginya mencapai 9.000 meter dan membentang sepanjang 450 km. Ukuran raksasa seperti itu menunjukkan gunung berapi ini telah aktif untuk waktu yang sangat lama. Di bagian tenggara terdapat endapan vulkanik tipis yang baru saja terbentuk dan di bawahnya es gletser mungkin masih ada. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada lubang yang menganga. Sebuah area kosong tanpa galaksi, bintang, planet, atau asteroid. Benar-benar nggak ada apa-apa. Kekosongan itu berbentuk bola yang kira-kira seluas 300 juta tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, bisa muat di sana miliaran kali lipat. Itulah Boot Void yang misterius. Terletak di rasi bintang Boots, penggembala yang mengendarai bajak di sekitar kutub utara. Pada awalnya, kekosongan ini memiliki nama Great Nothing, tapi kemudian dia diberi nama yang sekarang. Kali ini kita tahu kalau galaksi-galaksi itu tampak seperti jaring-jaring raksasa, sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di alam semesta dan ketika bertemu, filamen-filamen itu membentuk area dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi, tapi di antara gugus-gugus dan filamen-filamen itu ada ruang kosong yang sangat besar yang nyaris tidak berisi galaksi. Void semacam itu sebenarnya membentuk hampir 80% alam semesta yang bisa diamati dan sebagian besar berukuran sangat besar. Lebarnya 30 hingga 300 juta tahun cahaya, Boot Void adalah salah satu yang paling masif. Dia bahkan dijuluki Super Void dan para astronom menduga ia merupakan hasil penggabungan beberapa lubang hitam yang lebih kecil. Ada sebuah planet berlian di luar sana yang mengorbit sebuah bintang di rasi bintang Cancer. Ia menyelesaikan satu kali putaran penuh hanya dalam waktu 18 jam bumi. Nama ilmiah planet ini adalah 55 Cancri. Jari-jari planet yang berada di tempat yang sangat jauh ini 2 kali lebih besar daripada bumi dan masanya 8 kali lebih besar. Planet ini sangat panas, suhu siang harinya mencapai hampir 2760 derajat Celcius. Tapi yang paling menarik dari 55 Cancri ini adalah, menurut beberapa ahli, setidaknya sepertiga masa planet ini adalah berlian. Itu setara dengan sekitar 3 masa planet tempat tinggal kita. Seperti uang yang sangat banyak melayang-layang di angkasa. Bagaimana kalau kita hitung berapa nilai planet ini? Tunggu, ada yang sudah melakukannya loh. Dan angkanya sangat besar, nggak main-main. Nilainya 26,9 nonilion. Dan kalau kalian juga bingung dengan angka ini terdiri dari 26,9 diikuti dengan 30 angka 0. Sebagai perbandingan, salah satu berlian termahal di bumi yang pernah ada adalah Cullion. Harganya mencapai $2 miliar dan berat aslinya mencapai 3.160,75 karat. Berlian ini adalah dan masih merupakan berlian permata mentah terbesar yang pernah ditemukan. Berlian ini kemudian dipotong menjadi beberapa berlian yang lebih kecil. Yang terbesar di antaranya adalah Cullion 1 yang juga dikenal dengan nama bintang Afrika. Beratnya sekitar 530 karat, tapi bayangkan betapa jauh lebih besar dan luasnya planet berlian ini.
Nebula adalah awan gas dan debu raksasa dan beberapa di antaranya bisa memiliki bentuk yang sangat tidak biasa, seolah-olah sengaja dibuat seperti itu. Seiring berjalannya waktu, gravitasi mulai menarik gumpalan debu dan gas ini menjadi satu. Gumpalan-gumpalan ini tumbuh semakin besar dan gravitasinya semakin kuat. Suatu hari massa ini menjadi sangat besar hingga kolaps karena gravitasinya sendiri dan membentuk bintang-bintang baru. Di antara beberapa nebula yang paling indah di luar sana, tidak lengkap kalau tidak menyebutkan nebula kupu-kupu. Lebar sayapnya lebih dari 3 tahun cahaya, dan struktur di dalam nebula ini merupakan salah satu yang paling rumit yang pernah diamati. Bintang pusatnya, bintang Katai Putih, punya suhu sampai 250.000 derajat Celcius. Artinya nebula ini terbentuk dari bintang raksasa yang ukurannya lebih dari 5 kali lipat ukuran matahari. Katai Putih dikelilingi oleh piringan debu dan gas yang tebal di ekuatornya. Itulah yang mungkin membuat seluruh strukturnya tampak seperti jam pasir atau kupu-kupu. Nebula Cincin tampak seperti awan debu dan gas raksasa yang mengelilingi bintang tua yang hampir padam. Sekilas nebula ini memang tampak seperti cincin. Tapi menurut para astronom, nebula itu bukan roti bagel, melainkan donat yang berisi agar-agar. Mereka pasti lapar. Objek warna-warni di angkasa yang jaraknya lebih dari 2000 tahun cahaya dari bumi itu sebenarnya adalah cincin yang membungkus struktur berbentuk bola berwarna biru. Setiap ujung struktur ini menjulur keluar dari sisi-sisi cincin yang berlawanan. Pilar-pilar penciptaan tampak seperti sesuatu yang berasal dari dunia lain. Lihat aja deh sendiri. Objek ini berada 7.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di nebula elang. Ini adalah gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Dalam skala ruang angkasa itu masih bayi. Suatu ketika, teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Dan sekarang kalian bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itulah yang disebut pilar penciptaan, area pembentukan bintang yang aktif. Lihatlah gambar yang terkenal ini. Warna biru mewakili oksigen, warna merah adalah belerang, dan warna hijau menunjukkan keberadaan hidrogen dan nitrogen. Pilar-pilar tersebut juga bermandikan cahaya ultraviolet yang berasal dari gugus bintang muda di dekatnya. Sayangnya angin dari bintang-bintang itu perlahan tapi pasti mengikis menara gas dan debu yang megah itu. Jauh di luar angkasa, sebuah galaksi super kuno yang misterius mengambang sendirian. Galaksi ini bersinar dengan secercah cahaya bintang yang redup dan hampir tidak pernah berubah selama miliaran tahun. Para astronom tidak tahu kenapa galaksi itu ada di sana atau bagaimana ia terbentuk. Perkenalkan, DGSATI, galaksi fosil hidup. Galaksi ini sebesar Bima Sakti, tapi hampir tidak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat jarang. Yang membuat galaksi ini sangat unik adalah galaksi ini sendirian, tidak seperti galaksi-galaksi lain yang biasanya berada dalam kelompok. Bisa jadi DGSATI terbentuk pada era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Jika itu benar, galaksi ini bisa dibilang fosil hidup. Para astronom telah menemukan lubang hitam bintang paling masif yang pernah ditemukan di galaksi Bima Sakti. Monster angkasa yang baru ditemukan ini berukuran 33 kali lebih besar daripada matahari dan berada pada jarak 2000 tahun cahaya dari kita. Sampai saat ini, lubang hitam bintang terbesar yang ditemukan di galaksi kita memiliki massa sekitar 20 kali massa bintang. Sedangkan lubang hitam bermassa bintang rata-rata biasanya bermassa 10 kali lipat massa matahari. Para ilmuwan menemukan lubang hitam raksasa ini setelah sebuah bintang mulai bergoyang-goyang saat mengorbit di area tersebut. Lubang hitam tersebut diberi nama Gaia BH3. Kedekatan objek ruang angkasa ini dengan bumi menjadikannya lubang hitam terdekat kedua dari planet kita yang pernah ditemukan. Lubang hitam yang terdekat dinamai Gaia BH1. Masuk akal, jaraknya sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tetangga yang sangat dekat ini memiliki massa sekitar 9,6 massa matahari, artinya ia jauh lebih kecil daripada lubang hitam yang baru saja ditemukan.
Gaya BH3 terletak di rasi Aquila. Dari bumi, ia tampak seperti seekor elang. Yang menarik, para astronom tidak menyangka akan menemukan lubang hitam bermassa besar yang bersembunyi di tempat yang sangat dekat dengan bumi dan tidak terdeteksi untuk waktu yang lama. Lihatlah eksoplanet yang luar biasa ini, bentuknya seperti bola mata raksasa yang melayang-layang di angkasa, tapi bukan itu yang paling keren dari planet ini. Planet jauh yang diidentifikasi pada tahun 2017 ini merupakan salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk menemukan kehidupan di luar tata surya. Eksoplanet yang dinamai LHS 1140b ini menunjukkan tanda-tanda memiliki lautan global yang diselimuti es. Planet ini sangat mirip dengan Iris, sebuah area yang sangat luas sekitar 4023 km yang terus-menerus menatap bintang induknya. Planet ini memiliki radius 1,73 kali radius bumi dan ukurannya 5,6 kali lebih masif dari planet tempat tinggal kita. Planet bola mata raksasa ini mengorbit jauh lebih dekat ke bintangnya daripada bumi. Planet ini hanya membutuhkan waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Seandainya bintang itu mirip dengan matahari, jarak seperti itu tentu saja terlalu dekat untuk memungkinkan adanya kehidupan di planet tersebut. Tapi bintang ini merupakan bintang katai merah yang dingin dan redup. Karena itu, planet ini berada di zona laik huni bintang induknya yang tidak terlalu dingin sehingga air di permukaannya akan membeku dan tidak terlalu dekat sehingga air akan menguap. Saat ini LHS 1140b tampak seperti kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi tuan rumah bagi kehidupan di lingkungan planet kita. Jilatan api matahari atau solar flare adalah semburan radiasi elektromagnetik yang sangat kuat yang dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam. Suar ini terjadi ketika ada gangguan magnetik di matahari. Kemudian garis-garis medan magnet di atmosfer bintang itu menjadi kusut dan patah. Hal ini melepaskan sejumlah besar energi berlebih, termasuk radiasi ultraviolet dan sinar X yang intens. Garis-garis yang terpelintir ini muncul di bintik matahari. Bintik matahari merupakan area yang lebih gelap serta lebih dingin di permukaan matahari. Bintik matahari terbentuk ketika medan magnet yang tadinya bersembunyi jauh di dalam bintang naik ke permukaan. Adapun lontaran massa corona atau CME yang diluncurkan oleh suar matahari dilontarkan ke luar angkasa. CME menghantam planet, satelit, dan pada dasarnya semua benda yang dilaluinya. CME yang datang ke bumi memicu badai geomagnetik yang dalam banyak kasus tidak hanya menghasilkan aurora yang indah, tapi juga kegagalan jaringan listrik dan kerusakan satelit. Semua fenomena matahari yang ekstrem ini, CME, bintik matahari, dan suar matahari menjadi jauh lebih intens selama puncak siklus aktivitas matahari yang berlangsung selama 11 tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa matahari maksimum. Tepat sebelum peristiwa ini terjadi, matahari meningkatkan aktivitasnya. Matahari mulai memuntahkan gumpalan-gumpalan raksasa plasma berapi, memancarkan aliran radiasi yang sangat kuat, dan menumbuhkan bintik-bintik seukuran planet. Pada awalnya, para ahli yakin bahwa siklus matahari saat ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Tapi melihat banyaknya bintik matahari, badai matahari yang hebat, dan beberapa fenomena matahari langka lainnya, matahari maksimum kemungkinan besar akan tiba lebih cepat dari itu. Planet yang satu ini seringan bulu halus yang menempel di jaketmu. Nama ilmiahnya adalah WASP-193b, tapi kita sebut saja planet permen kapas. Planet ini terletak sekitar 1200 tahun cahaya dari kita. Kita tidak akan pernah bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi para ilmuwan mengatakan planet permen kapas ini adalah sepupu Jupiter yang lebih besar dan lebih empuk. Kerapatannya sangat rendah dikombinasikan dengan faktor-faktor lain seperti temperaturnya yang tinggi dan kecerlangan inframerah bintang induknya membuat planet ini istimewa. Yang menarik, radius planet ini hanya 1,46 kali radius Jupiter, tapi masanya hanya 0,139 kali massa planet gas raksasa kita. Boleh dong tolong di close up di sini?
Makasih. Lihat betapa lembutnya itu. Akan sangat mustahil untuk berdiri di permukaannya andaikan kamu bisa mencapai dunia yang jauh ini. Tidak sering kita bisa bertemu dengan planet seperti WASP-193b di sebuah pesta planet. Planet seperti itu jarang ditemukan. Kelembutannya mungkin disebabkan oleh bintang induknya. Bintang-bintang itu memanaskannya, mengembang seperti marshmallow yang terlalu sering melihat api unggun. Kerapatan planet yang sangat rendah membuat planet ini menjadi anomali di antara 5.000 lebih eksoplanet yang sudah ditemukan. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui. Dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti panekuk, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama. Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah.
Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara dua galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika, bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suarnya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena ini bisa menjadi awal dari babak baru dalam pemahaman kita tentang evolusi bintang.
Bintang Cybulski ditemukan pada tahun 60-an. Sejak saat itu, para astronom tertarik dengan susunan kimianya yang unik. Bintang ini diduga mengandung elemen ultralangka, bahkan nyaris mustahil. Dengan menggunakan peralatan khusus di teleskop European Southern Observatory di Chili, para peneliti membaca medan magnet bintang tersebut. Mereka menemukan periode rotasi bintang, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran pada sumbunya, berlangsung selama hampir 200 tahun dan itu sangat lambat. Tentu saja ada objek yang lebih aneh lagi yang disebut bintang F. Bintang-bintang ini merupakan kategori bintang yang secara kimiawi menarik karena berotasi sangat lambat dan satu kali rotasi membutuhkan waktu 1000 tahun. Yang membuat bintang-bintang ini lebih aneh lagi adalah berbagai macam unsur kimia yang dideteksi para astronom ketika menganalisis spektrum bintangnya. Tapi, jika kita mengamati bintang Cybulski, kita akan melihat kalau bintang ini mirip sekaligus berbeda dengan bintang-bintang F lainnya. Bintang ini mengandung besi dan nikel dalam jumlah yang sangat rendah, matahari kita 10 kali lebih banyak, dan unsur-unsur langka dan berat dalam jumlah yang sangat tinggi. Unsur-unsur tersebut antara lain strontium, kalsium, dan neodymium, serta setidaknya 2 unsur yang belum ditemukan. Unsur-unsur tersebut tidak akan terbentuk melalui proses alamiah yang kita pahami saat ini. Ada hipotesis yang menyatakan bahwa keberadaan elemen berat seperti itu bisa jadi disebabkan oleh pasangan bintang yang tidak terlihat seperti bintang neutron. Beberapa orang bahkan mengatakan susunan kimiawi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan tanda dari teknologi alien. Semua ahli akan mengatakan ini adalah spektrum bintang teraneh yang pernah mereka amati. Beberapa bahkan menyatakan ada begitu banyak garis indikator kimiawi sehingga kamu tidak bisa langsung memahami apa yang kamu lihat saat mengamati spektrum bintang. Bintang Cybulski juga mengandung unsur radioaktif tingkat tinggi yang membutuhkan waktu beberapa ribu tahun untuk meluruh. Disinilah letak misteri lainnya, mereka seharusnya sudah lama menghilang dari bintang. Bagaimanapun juga, bintang ini sudah berusia hampir 1,5 miliar tahun, para ilmuwan belum berhasil menemukan alasan keberadaan elemen-elemen ini. Mungkin ini merupakan kombinasi dari sifat-sifat langka sang bintang. Bintang ini berputar sangat lambat, panas, dan memiliki medan magnet yang kuat. Hal ini bisa menarik atom-atom yang biasanya bercampur di dalam bintang ke permukaan. Ada teori lain yang menjelaskan keberadaan elemen-elemen radioaktif ini. Mereka bisa berada di sana jika mereka adalah bentuk peluruhan dari elemen ultra berat yang belum kita temukan. Sejauh ini belum ada yang bisa membuktikan teori ini. Bahkan penemuan rotasi super lambat bintang Cybulski tidak membawa kita lebih dekat pada jawabannya. Jelas sekali, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari bintang aneh ini. Siapa yang tahu rahasia apa yang masih disimpannya? Bintang lain yang tak kalah misteriusnya disebut bintang Tebi. Bintang ini merupakan bola mirip matahari yang berjarak sekitar 1.500 tahun cahaya dari bumi dan berada di rasi Sinus Angsa. Tidak seperti matahari, bintang ini meredup secara acak sebanyak 5-22% dan itu berlangsung berhari-hari. Penyebabnya bisa jadi karena ada planet raksasa yang melintas di depan bintang tersebut. Tapi gerhana yang terjadi akan lebih teratur dan tidak acak, dan jika itu adalah planet seukuran Jupiter, planet tersebut akan menghalangi sekitar 1% cahaya bintang sehingga menjadikannya unik dan tidak seperti planet-planet lain yang kita kenal. Setelah astronom Amerika Tabitha Tabi S. Boyajian menemukan fluktuasi masif dan tak beraturan dari bintang ini pada tahun 2015, pengamatan lebih lanjut dilakukan. Hasil pengamatan menunjukkan magnitudo keseluruhan bintang tersebut secara bertahap meredup selama bertahun-tahun. Beberapa teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini cukup bisa dipercaya. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan berpikir perubahan kecerahan ini merupakan hal yang intrinsik pada bintang. Perubahan itu bisa disebabkan oleh daya tariknya atau perubahan aliran panas di bagian dalamnya. Ada juga yang lebih berani, yaitu aktivitas dari peradaban luar angkasa.
Salah satu teori yang paling masuk akal adalah peredupan disebabkan oleh bongkahan Orphean exomoon. Bongkahan tersebut bisa jadi ditarik menjauh dari planet induknya akibat interaksi gravitasi dengan bintang Tebi. Ketika bulan mendekati bintang, ia meledak dan melontarkan awan debu ke orbit bintang. Bongkahan-bongkahan batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya itu kini bergerak di antara bintang Tebi dan bumi dalam bentuk awan raksasa yang bergumpal-gumpal. Hal ini bisa menjelaskan mengapa kita bisa melihat variasi kecerahan yang tidak beraturan. Biasanya ketika para astronom melihat struktur lengan spiral, yang dilihatnya adalah sebuah galaksi, tapi tidak dalam kasus ini. SAO 206462 yang berada pada jarak 460 tahun cahaya dari bumi merupakan bintang muda. Bintang ini dikelilingi oleh piringan gas dan lengan-lengan spiral yang jelas. Bintang aneh ini ditemukan saat pencarian eksoplanet dengan bantuan teleskop Subaru yang berada di Hawaii. Alih-alih menemukan planet yang sudah terbentuk di sekeliling bintang muda, para astronom justru menemukan planet yang masih dalam pembentukan. Planet-planet bayi ini tumbuh dari piringan gas dan debu di sekeliling bintang. Piringan ini membentang hingga sekitar 80 satuan astronomi atau 2 kali orbit Pluto. Setidaknya ada 2 planet yang meregangkan piringan menjadi bentuk spiral yang sangat tidak biasa. Planet yang berbeda bertanggung jawab atas masing-masing lengan. Di galaksi tempat tinggal kita, ada sebuah bintang raksasa yang merupakan mesin angin bintang. Saat ini monster itu sedang menunggu waktu untuk meledak dan mengirimkan gelombang radiasi dan gas panas ke arah bumi. Semua itu karena bintang ini adalah bintang Wolf-Rayet, bintang yang berada di titik genting sebelum menjadi supernova. Intinya sudah tidak memiliki helium lagi untuk dibakar. Sebagai gantinya, bintang ini dipaksa untuk mengaduk-ngaduk elemen yang jauh lebih berat, misalnya oksigen. Sayangnya proses ini mengganggu keseimbangan antara gravitasi dan fusi yang menyebabkan bintang kehilangan lapisan-lapisannya. Ketika oksigen akhirnya habis, bintang akan mengalami supernova, tapi kali ini akan berbeda. Masalahnya WR104 merupakan setengah dari pasangan bintang ganda, yang artinya 2 bintang saling memberi makan satu sama lain, memutar angin bintang, dan proses ini akan berlangsung sampai keduanya mulai melaju sangat cepat. Apakah potensi ledakan akan membahayakan bumi? Di satu sisi, jarak kita cukup jauh sehingga supernova yang terarah pun tidak akan merusak planet kita. Di sisi lain, ada ancaman ledakan sinar gamma yang sangat berbahaya. Beruntung bagi kita, dibutuhkan rangkaian peristiwa yang sangat spesifik dan tidak mungkin bagi Wolf-Rayet untuk menghasilkan semburan sinar gamma. Kalaupun terjadi, bintang itu mungkin berada cukup jauh sehingga bahayanya tidak akan sampai ke bumi. Tapi para astronom tetap mengamati bintang itu untuk berjaga-jaga. Bintang yang berada di rasi Centaurus ini menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sekilas bintang ini tampak seperti katai putih yang redup, tapi setelah para astronom menganalisanya, bintang ini ternyata sangat padat. Ambil massa matahari, jejalkan ke dalam sesuatu yang hanya sepertiga diameter bumi. Keajaiban luar angkasa ini juga cukup dingin. Suhu intinya hanya 6.600 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Pada temperatur yang sangat rendah, bintang mulai bergetar. Kemudian para ilmuwan bisa menggunakan getaran ini untuk mengintip ke dalam bintang. Dalam kasus bintang yang dimaksud, yang kemudian diberi nama Lucy, mereka menemukan inti karbonnya telah mengkristal. Dengan kata lain, inti karbon tersebut membentuk berlian raksasa berukuran 10 miliar triliun karat. Sejak penemuan Lucy, beberapa bintang yang mengkristal telah ditemukan, beberapa di antaranya memiliki berlian berbentuk hati sebesar planet kita.
Bintang aneh terakhir untuk hari ini bernama Vega. Bintang ini sedang terjepit. Pinggang bintang yang menggembung disebabkan oleh laju rotasi yang sangat tinggi. Vega berotasi setiap 12,5 jam sekali. Rotasi ini mendorong materi di sekeliling ekuatornya ke arah luar. Hal ini juga menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai penggelapan gravitasi ketika materi bintang yang berada lebih jauh dari pusat bintang mengalami penurunan gravitasi yang membuatnya menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Jadi ketika Vega menghadap ke arah kutub bumi, bintang ini tampak bulat sempurna, tapi lingkaran gelap di sekeliling bagian tengahnya merupakan tanda yang menandakan bentuk Vega yang lonjong. Pernah dengar tentang bintang berlian yang bisa bikin semua kekayaan di bumi malu? Atau bintang berkelap-kelip yang permukaannya terbuat dari besi padat? Mari kita lihat bintang-bintang aneh ini dan menguak misterinya. Ada sebuah bintang di rasi Centaurus yang dijuluki Lucy in the Sky with Diamonds. Ya, namanya diambil dari lagu The Beatles. Karena pada dasarnya bintang ini memang kayak lagu The Beatles itu. Nah, bintang ini punya berlian besar di intinya. Dan kalian mungkin bertanya-tanya seberapa besar berlian ini. Ya, diperkirakan besarnya sekitar 10 miliar triliun karat. Yaitu 1 diikuti dengan 34 angka 0. Sebagai perbandingan, berlian Hope yang merupakan salah satu berlian terbesar di dunia hanya berukuran 45,5 karat. Bisa bayangin gak ukuran cincin yang bisa kamu buat dengan berlian dari bintang ini? Massa bintang ini pun hampir sama dengan massa matahari. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu dengan prospek untuk memiliki berlian ini. Bahkan kalau kamu adalah Jeff Bezos, kamu nggak akan mampu membelinya. Menurut Ronald Winston, CEO Harry Winston Inc., berlian ini besar sekali sehingga kemungkinan besar akan menekan nilai pasar. Jadi, kamu harus puas dengan cincin pertunangan berlian yang jauh lebih kecil. Satu hal yang menarik dari bintang Lucy in the Sky with Diamonds adalah bintang ini sangat padat. Faktanya, massa bintang ini sama dengan massa matahari yang dijejalkan ke dalam objek yang diameternya hanya sepertiga diameter bumi. Itu kayak memasukkan gajah ke dalam kotak sepatu. Tapi, meski ukurannya sangat besar, bintang ini sebenarnya lumayan dingin dengan temperatur inti hanya sekitar 6.700-an derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Sejak penemuan Lucy in the Sky with Diamonds, beberapa bintang yang mengkristal lainnya juga ditemukan. Sebagian diantaranya punya hati berlian sebesar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kejutan. Dan kita tidak akan pernah tahu harta karun apa yang akan kita temukan di luar sana di angkasa yang luas. Dan ini bukan satu-satunya bintang aneh yang kita temukan sejauh ini. Ada banyak hal aneh yang tidak dapat dijelaskan di luar angkasa. Sebagai contoh, lihat saja Vega. Vega, yang juga dikenal sebagai Alpha Lyrae, adalah bintang terang yang terletak di rasi Lyra. Bintang ini merupakan salah satu bintang paling terang di langit malam dan mudah dilihat dengan mata telanjang dari sebagian besar belahan dunia. Bagi kita yang tinggal di belahan bumi utara, Vega mungkin tampak seperti bintang yang indah dan terang. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata bintang ini menyembunyikan rahasia, yaitu dia sebenarnya agak gepeng. Laju rotasi Vega yang tinggi menyebabkan Vega agak buncit di ekuatornya. Kayak perut kosmik, bintang ini berotasi setiap 12,5 jam sekali. Ini cukup cepat untuk sebuah bintang, dan dia juga melontarkan materi di sekeliling pinggangnya. Bintang ini kayak lagi main hula hoop. Materi ini berada lebih jauh dari pusat bintang, sehingga gravitasi yang diterima materi ini lebih kecil, menyebabkannya mendingin dan menggelap, yang menyebabkan efek penggelapan gravitasi. Jadi, pada dasarnya, Vega adalah mimpi terburuk bagi para ahli kebugaran kosmik. Meski begitu, bagi kita para pengamat bintang,
Vega masih terlihat bulat karena kita melihatnya dari ujung kutub bumi. Tapi, kalau kita melihatnya dari sudut yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang sangat berbeda. Pemandangan yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apa Vega beneran ngumpetin donat kosmik diam-diam? Namun, meski kita ngeledekin lingkar pinggang khatulistiwanya, tidak bisa disangkal kalau Vega tetaplah salah satu bintang yang paling terang dan menarik di galaksi kita. Tapi kalau ingin sesuatu yang benar-benar terang, bagaimana kalau supernova? Supernova adalah ledakan raksasa di angkasa yang terjadi ketika bintang mencapai akhir siklus hidupnya. Mirip akhir dari pertunjukan kembang api, tapi dalam skala kosmik. Ledakan ini melepaskan lebih banyak energi dalam beberapa detik daripada yang dihasilkan matahari sepanjang hidupnya. Dan inilah yang terjadi pada bintang berikutnya dalam pertunjukan kita. Objek langit dengan nama aneh IPFT14HLS. Tapi ada satu hal yang menarik, dia ini bukan supernova biasa. Meski bintang ini sempat meledak di tahun 2014 dan mulai meredup seperti biasanya, baru-baru ini dia kembali muncul dan kembali bersinar terang. Ya, dramatis juga. Dan kalau itu belum cukup, bintang ini terus meredup dan bersinar, setidaknya 5 kali secara total, mirip seperti yoyo. Seolah-olah bintang ini nggak bisa memutuskan apakah dia ingin tetap terang atau meredup ke dalam kegelapan. Selain itu, para ilmuwan mengukur spektrum supernova tersebut. Mereka menemukan kalau supernova ini berevolusi 10 kali lebih lambat daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin ini supernova yang cuma mau menikmati masa-masa keemasannya? Secara keseluruhan, objek ini masih menjadi misteri. Tapi, bintang ini bukan satu-satunya bintang yang mengalami sindrom 2-in-1. Sekilas, MY Camelopardalis tampak seperti bintang biasa, tapi setelah diamati lebih dekat, para astronom menyimpulkan kalau bintang ini sebenarnya adalah 2 bintang dalam satu. Kedua bintang ini saling mengitari satu sama lain dengan kecepatan lebih dari 900.000 km per jam. Ini merupakan sistem bintang kontak biner, yang artinya kedua bintang tersebut berada sangat dekat sehingga berbagi selubung yang sama. Dengan kata lain, keduanya sangat dekat sampai bisa dibilang sedang berpacaran. Bintang Romeo dan Juliet ini adalah salah satu bintang ganda paling masif yang pernah ditemukan. Masing-masing memiliki massa 32 dan 38 massa matahari. Para astronom juga menduga kalau kedua bintang ini sedang berada di ambang penggabungan. Artinya, suatu hari nanti keduanya akan bergabung menjadi satu bintang super raksasa. Wow, siapa sangka ruang angkasa bisa romantis begitu? Selanjutnya, perkenalkan nama panjang lainnya, HD 140283, yang juga dikenal sebagai bintang Methuselah. Si kecil di rasi Libra ini sudah ada sejak lama. Yep, benar-benar lama. Sebenarnya, ilmuwan mengira usianya lebih tua dari alam semesta itu sendiri. Bayangkan aja kalau itu benar. Tapi akhirnya, mereka menemukan bahwa usia sebenarnya adalah sekitar 14,8 miliar tahun. Sebaya dengan alam semesta kita, itu tetap aja mengesankan. Bintang ini sangat tua. Dia bahkan masih ingat saat Bima Sakti masih berupa bayi galaksi. Tapi, terlepas dari semua itu, bintang ini masih hidup. Bintang ini baru saja mulai mengembang menjadi raksasa merah. Ini mirip kayak kamu waktu berusia 30-an. Awet muda juga dia. Tapi, kalau semua hal itu sudah bisa dipahami, gimana dengan bintang yang diberi nama bintang WTF oleh para ilmuwan? Beneran loh, paling nggak dulu namanya begitu. Sekarang dia disebut bintang Tebi. Bintang ini juga punya nama yang lebih ilmiah, tapi agak sulit diucapkan. Namun, yang sangat aneh dari bintang ini adalah peredupannya yang tidak beraturan. Gak tahu kenapa, bintang ini gak bersinar kayak bintang pada umumnya, melainkan berkedip-kedip, seolah-olah ada orang yang menyalakan dan mematikan senter.
Dan itu bukan cuma redup sedikit, penurunan cahayanya bisa sampai 22%. Jadi itu bukan karena terhalang oleh planet atau semacamnya. Ilmuwan telah menemukan berbagai macam penjelasan untuk perilaku aneh ini. Mulai dari komet, debu, hingga megastruktur luar angkasa. Serius? Tapi sebelum imajinasimu jadi terlalu liar, perlu diketahui bahwa penjelasan yang paling mungkin adalah debu biasa. Mungkin bintang itu dikelilingi oleh semacam awan debu, dan kadang awan debu itu menghalangi kita untuk melihatnya dengan jelas. Meski penjelasan ini masih belum 100% pasti, masih banyak misteri yang menyelimuti bintang TB ini. Satu hal yang pasti, bintang ini memang sedikit aneh, tapi itulah yang membuatnya menarik. Jadi begitulah teman-teman, kita dibuat kagum dengan keanekaragaman dan keanehan yang luar biasa di alam semesta. Masih banyak lagi yang bisa dijelajahi di luar sana. Jadi, mari kita terus menjelajah dan terus terkagum-kagum dengan keajaiban alam semesta. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram.
Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler 22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler 22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler 22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler 22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler 22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler 22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler 22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi gak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler 22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler 22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira minus 11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler 22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler 22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler 22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler 22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler 22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler 22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler 22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya.